Saya sudah menuliskannya, sudah membuatkan suatu konsep ya tentang proses pembelajaran yang akan kita lakukan selama 1 semester. Jadi selama 1 semester nanti kita akan bertemu selama 16 kali. 16 kali, 14 kali itu tatap muka di kelas, kemudian 1 kali itu untuk UTS, dan terakhir adalah UAS. Jadi totalnya ada 16 kali. Nah, kita bikin kesepakatan, seandainya nanti pada waktu yang sudah ditentukan, kemudian ada, misalnya saya, itu selaku pengampu ada tugas lain, ya karena saudara ketahui bahwa saya punya tugas tambahan, mungkin nanti akan saya gantikan di lain waktu, ya sesuai dengan kesepakatan antara saya dengan saudara sekalian. Ya, saya harapkan tidak ada masalah ya. Yang jelas target 14 kali tatap muka itu harus terlampaui. Ini pertemuan ya, masing-masing pertemuan. Jadi ada pertemuan ke-1 sampai ke-16 yang sudah saya mapping, sudah saya klasifikasikan bahasan-bahasan itu ke dalam rencana pembelajaran semester. Untuk pertemuan yang pertama, ini kemampuan yang direncanakan, jadi diharapkan saudara nanti mampu menguraikan konsep dasar, lingkungan, fungsi, dan perkembangan dari model sumber daya manusia. Ini saudara dapat menjelaskan ya tentang pengertian dasar SDM dan dapat menjelaskan tentang lingkup fungsi, lingkungan, perkembangan, dan model SDM. Materinya adalah konsep dasar SDM, lingkup dan fungsi, lingkungan, dan perkembangan SDM. Nah, bentuk pembelajarannya adalah dengan perkuliahan, dengan mimbar, dengan latihan, dengan penugasan. Ya, mungkin kalau misalnya pada saat kita melakukan pembelajaran kemudian ada isu-isu yang lagi viral, itu mungkin masih kita jadikan bahan diskusi ya. Jadi di sini saya harapkan saudara nanti di dalam proses pembelajaran ini tidak hanya tahu tetapi bisa dalam arti mengimplementasikan ilmu itu apakah nanti secara praktis di tempat kerja ataukah secara teoritis yang melakukan satu pengamatan lalu di-match-kan atau dikaitkan dengan teori-teori yang sudah kita pelajari selama di dalam kelas ini. Bagaimana cara menilai keberhasilan saudara? Nah, ini nanti apabila ditanya tentang konsep-konsep daripada materi yang pertama ini, maka saudara harus bisa menjelaskan, ya, harus bisa menjelaskan konsep dasar dan fungsi, lingkungan, perkembangan, dan model SDM. Kemudian yang kedua, pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang analisis pekerjaan, perencanaan strategis, dan perencanaan SDM. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan atau perencanaan daripada SDM itu adalah salah satu rambunya adalah menganalisis pekerjaan, namanya job analysis. Ini harus saudara pahami. Dan juga setelah itu baru akan membuat suatu perencanaan strategis, ya, perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nah, materinya atau materi pokoknya adalah job analisis, perencanaan strategis, dan perencanaan sumber daya manusia. Perkuliahannya, mimbar, diskusi, dan latihan. Kemudian kriterianya adalah nanti ketepatan dalam menjelaskan job analisis, perencanaan strategis, dan perencanaan SDM. Kemudian pada pertemuan yang ketiga, minggu ketiga, nanti kita akan membahas tentang ruang lingkup dan rekrutmen SDM. Ya, nanti apa aja bahasanya, indikatornya, kita akan membahas tentang definisi, alternatif, lingkungan, proses, dan metode daripada rekrutmen SDM. Nah, ini kemudian perkuliahannya tetap menggunakan perkuliahan, mimbar, diskusi, latihan, penugasan. Nah, di setiap sesi pasti akan ada kesempatan untuk tanya jawab. Nah, kriteria akhirnya adalah saudara dapat memberikan penjelasan, ya, ketepatan dalam memberikan penjelasan tentang definisi, alternatif, lingkungan, proses, metode, dan sumber rekrutmen SDM. Untuk minggu yang keempat,
Nah, ini kita akan diskusikan untuk memahami proses dan tata cara seleksi dari karyawan. Ini saudara harus paham bagaimana sih proses seleksi dan tes itu. Kemudian bagaimana sih memahami tentang proses penyaringan dan mengambil keputusan dari hasil seleksi itu. Ya, jadi nanti bahasanya tentang proses seleksi, tes, wawancara, penyaringan, dan keputusan seleksi. Tetap sama dengan minggu yang lalu, ya kita akan perkuliahan, mimbar, diskusi, latihan, penugasan, nah, lalu kesempatan untuk tanya jawab, nah, dan ketepatan dalam menjelaskan proses seleksi atau tes, wawancara, dan penyaringan serta pengambilan keputusan seleksi. Kemudian pada minggu yang kelima ini saudara diharapkan akan mendapatkan pemahaman nilai manfaat daripada pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, ini apa saja yang menjadi indikatornya, yaitu memahami proses, metode, orientasi, dan implementasi pelatihan karyawan, lalu memahami proses, metode, orientasi, dan implementasi daripada pengembangan karyawan. Ya, materinya tentang pelatihan dan pengembangan SDM, proses, metode, orientasi, dan implementasi. Untuk perkuliahan, untuk metodenya sama dengan minggu-minggu yang lalu, tanya jawab tetap masih diberi kesempatan kepada ada semuanya, kemudian nilainya evaluasinya adalah ketepatan dalam menjelaskan pelatihan dan pengembangan SDM, termasuk proses, metode, orientasi, dan implementasi. Pada minggu yang ke-6, kita akan bicara tentang manajemen penilaian kinerja karyawan. Ya, ini mahasiswa, Anda semuanya harus memahami tentang manajemen dan kinerja. Saya beri ilustrasi sedikit bahwa kalau kita bicara, karena kita ini adalah bicara manajemen sumber daya manusia, maka yang menjadi pokok pikiran pertama adalah manajemen. Oleh karena itu, saudara harus paham tentang manajemen. Dan silahkan direview kembali tentang materi mata kuliah pengantar manajemen. Ya, karena prasyarat daripada mengikuti mata kuliah MSDM ini adalah saudara harus lulus pengantar manajemen. Ya, jadi kalau kita bicara manajemen, berarti kita bicara tentang yang paling gampang kita ingat adalah POWAK. Ya, setiap kita bicara manajemen berarti selalu diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan controlling evaluation. Itu tidak hanya terbatas pada kita pada saat kita belajar pengantar manajemen, tapi dalam MSDM pun juga demikian ya, manajemen sumber daya manusia atau human resource. Yang kita pelajari adalah manajemen kinerja, proses kinerja, standar kinerja, dan penilaian kinerja. Ya, nanti dilakukan dengan perkuliahan, mimbar, diskusi, latihan, penugasan. Kemudian ketepatan dalam menjelaskan manajemen kinerja, proses kinerja, standar kinerja, dan penilaian kinerja. Jadi kalau saudara sudah bisa menjawab tentang kriteria daripada ketepatan itu, maka saudara dipandang sudah memahami daripada mata kuliah ini ya, tahu bahasan tentang penilaian kinerja. Yang ketujuh adalah memahami tentang kompensasi finansial langsung. Nah, jadi saudara nanti setelah mengikuti mata kuliah ini harus mampu memahami pengertian daripada kompensasi finansial langsung, kemudian memahami determinan, keadilan, dan kompensasi. Nah, ini bahasanya adalah tentang kompensasi finansial langsung, determinan, keadilan, dan kompensasi. Perkuliahan tatap ya dengan metode sama dengan minggu-minggu sebelumnya. Lalu kesempatan tanya jawab selalu kami berikan setiap kita tetap muka ya. Ketepatan dalam mendeskripsikan kompensasi finansial langsung, determinan, dan keadilan. Ini adalah evaluasi. Apakah saudara sudah paham, sudah bisa mendeskripsikan dengan baik, apakah saudara bisa memberikan argumentasi dengan baik. Lah inilah dari evaluasi yang nanti akan kita
apa namanya evaluasi itulah yang menjadi apa ya namanya itu ya, kemampuan ya, ukuran kemampuan bahwa saudara sudah memahami materi. Kemudian setelah pertemuan ketujuh itu berikutnya adalah UTS ya, UTS. Jadi UTS nanti mata kuliahnya atau maaf apa ya, materinya adalah yang sudah kita bahas dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ketujuh. Ya, saya harapkan saudara-saudara tidak hanya setelah kita belajar ini langsung kemudian ditutup bukunya, disimpan, itu aja, lalu baru setelah ujian baru belajar, jangan ya, karena bagaimanapun ini adalah kita semua, Anda semuanya adalah pembelajaran model dewasa ya. Dewasa itu artinya saudara harus senantiasa skeptis, mencari tahu, dan mencari tahu. Karena kalau hanya kita ketemu di kelas, ya apalagi secara online, ini masih sangat terbatas. Ya. Sedangkan ruang belajar itu terbuka, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Silahkan menambah materi-materi, mencari tahu materi yang berkaitan dengan yang kita bahas ini lewat internet atau lewat orang-orang yang dipandang punya kompeten di bidangnya. Ya, silahkan. Saya lanjutkan untuk pertemuan yang ke-8 itu adalah berkaitan dengan tunjangan dan kompensasi non finansial ya. Ini pengertian tunjangan dan kompensasi non finansial, ya merancang tunjangan, tunjangan wajib, tunjangan tidak wajib, bayaran premium. Ya, ini materinya adalah pengertian dari tunjangan, kompensasi non finansial, tunjangan dan bayaran premium. Ya, metodenya masih sama dengan minggu lalu. Tanya jawab senantiasa saya beri kesempatan seluas-luasnya. Kemudian evaluasinya adalah ketepatan dalam mendeskripsikan pengertian tunjangan dan kompensasi non finansial. Rancangan tunjangan, tunjangan wajib, tunjangan tidak wajib, dan bayaran premium. Kemudian pembahasan yang ke-9 adalah memahami perencanaan dan pengembangan karir. Nah, di sini saudara harus mampu memahami konsep tentang perencanaan dan pengembangan karir. Yang berikutnya saudara bisa mendesain ya, mendesain pengembangan karir. Materinya adalah konsep perencanaan dan pengembangan karir. Perkuliahan sama dengan metodenya sama dengan minggu sebelumnya. Kemudian evaluasinya adalah ketepatan dalam menjelaskan dan memahami konsep perencanaan dan pengembangan karir. Kemudian pada pertemuan yang ke-10 kita akan membahas tentang pemberian balas jasa dan penghargaan kepada karyawan. Ya, ini Anda semuanya diharapkan mampu memahami balas jasa dan penghargaan kepada karyawan. Ya, jadi di dalam sebuah organisasi perusahaan itu pasti kalau yang berprestasi akan diberikan penghargaan, reward, sedangkan yang melakukan satu kesalahan itu akan diberikan punishment, ya punishment yang mulai dari tingkat ringan, diperingatkan secara lesan maupun di PHK ya, yang paling berat itu adalah di PHK. Itu pasti seperti itu. Apa saja yang materi yang akan kita bahas kembali ke pertemuannya ke-10 adalah konsep tentang balas jasa dan penghargaan. Perkuliahannya metodenya sama dengan bulan dengan minggu lalu. Kemudian evaluasinya adalah ketepatan dalam menjelaskan balas jasa dan penghargaan. Pada pertemuan ke-11 kita akan memahami tentang manajemen stres. Ya. Kemudian apa indikatornya bahwa Anda semuanya bisa memahami manajemen, Anda bisa memanage ya stres, kemudian mencari sumber-sumber stres dan mengelola stres. Karena kita sebagai individu itu ada keterbatasan, nah, biasanya kalau pekerja bisa jadi stres itu karena beban kerja yang tinggi. Nah, sebagai di bidang manajemen sumber daya manusia atau MSDM ini juga menjadi perhatian ya, menjadi atensi. Ya, ada yang namanya manajemen stres, ya ada stres kerja. Kalau saya baca di beberapa penelitian itu ada yang meneliti tentang
stres kerja terhadap kinerja, terhadap produktivitas. Nah, silahkan saja ya, silahkan. Semoga Anda semuanya juga tergerak untuk menjadi peneliti ya. Saya kembali ke pertemuan yang ke-11, ya, jadi yang kita bahas adalah nanti tentang manajemen stres, sumber-sumber stres, dan cara mengelola stres. Nah, metode perkuliahannya sama, ketepatan, kemudian evaluasinya adalah ketepatan, menjelaskan, dan memahami manajemen stres, sumber stres, dan cara mengelola stres. Berikutnya pada pertemuan yang ke-12, kita akan bicara tentang budaya kerja, budaya organisasi, ya, dan kinerja. Ya. Budaya kerja, budaya organisasi, dan kinerja ya. Jadi Anda semuanya setelah buku mata kuliah ini, setelah kita ketemu pada pertemuan yang ke-12, saya diharapkan saudara akan mendapatkan wawasan, mendapatkan tambahan nilai tambah added value dari ilmu tentang budaya kerja. Yang kita bahas nanti adalah budaya kerja dan budaya organisasi. Metode perkuliahannya sama dengan sebelumnya, dan evaluasi daripada keberhasilannya ini adalah ketepatan saudara dalam menjelaskan dan memahami budaya kerja dan budaya organisasi. Kemudian pada pertemuan yang ke-13 ini kita akan bicara tentang hubungan industrial dan serikat pekerja. Ya. Ini indikatornya, saudara diharapkan mampu memahami hubungan industrial tenaga kerja, ada tripartit, ya, ada istilah tripartit, itu hubungan siapa dengan siapa ya, itu bisa nanti kita bahas selama pada pertemuan yang ke-13. Kemudian yang berikutnya adalah mampu memahami serikat pekerja dan penyelesaian perselisihan. Materi yang akan kita bahas adalah pemeliharaan hubungan industrial, serikat pekerja, dan penyelesaian perselisihan. Metode pembelajarannya sama dengan kuliah sebelumnya, yaitu menggunakan perkuliahan, mimbar, diskusi, latihan, dan penugasan. Evaluasinya ketepatan dalam menjelaskan dan memahami pemeliharaan hubungan industrial serikat pekerja. Kemudian pada pertemuan yang terakhir, pada pertemuan yang ke-14, ini kita akan bicara tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya, ini biasanya menjadi momok daripada para pekerja, apalagi pekerja-pekerja dengan status karyawan yang belum karyawan tetap, ya, apakah tenaga kontrak atau tenaga harian atau tenaga lepas ya, mereka pasti akan dihantui ya, bagaimana nanti seandainya terjadi PHK. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang ke-14. Nah, kalau ini saya hanya menyampaikan saja selayang pandang tentang PHK itu. Ya. Indikatornya Anda semuanya setelah mengikuti materi ini harus mampu memahami tentang apa itu PHK, lalu sebab-sebab PHK dan macam-macam PHK, dan bagaimanakah dampak PHK itu. Ya, yang kita pahami seperti itu, yang kita bahas itu. Nah, perkuliahannya tetap seperti minggu yang sebelumnya, ya. Lalu di sini kita akan diskusikan, ya, diskusi tentang PHK itu, dan kemudian untuk evaluasinya adalah ketepatan dalam menjelaskan dan memahami dampak dari PHK, sebab PHK dan macam PHK. Lalu pada pertemuan yang terakhir, ya, pada pertemuan yang terakhir ini adalah pertemuan yang ke-16, tetapi bukan tatap muka, tetapi adalah ujian akhir semester yang akan mengevaluasi tingkat pemahaman saudara selama pertemuan ke-8 sampai dengan ke-14. Ya, ini nanti akan ada ujian akhir semester, di mana ujian akhir semester ya sekalian ini saya bocorin ya, nanti akan selain secara teoritis, tapi akan saudara akan saya berikan materi-materi atau pertanyaan-pertanyaan, soal-soal yang berkaitan dengan kasus-kasus di dalam MSDM ya, banyak sekali kasus-kasus ya. Hampir mendekati ujungnya. Ada 10 alasan PHK berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
penggelapan uang dan perusahaan itu sudah jelas. Apalagi dua-duanya barang dan uang. Ini berarti orang yang melakukan kejahatan ini tentu akan dianggap sangat merugikan ya, karena bagaimanapun korupsi ini kan kalau bisa kita bilang ini adalah korupsi ya, ini tidak ada tempat lagi di perusahaan ini ya, bagaimanapun ini pemerintah dan mungkin